Halo, selamat datang di channel kami, tempat Anda dapat belajar tentang sejarah dunia yang menarik dan mengagumkan. Hari ini, kita akan membahas tentang salah satu tokoh paling berpengaruh dan ditakuti dalam sejarah, Genghis Khan. Genghis Khan, yang berarti penguasa semesta, adalah nama gelar yang diberikan kepada Temujin, seorang pemimpin suku Mongol yang lahir sekitar tahun 1162 di Mongolia. Ayahnya adalah kepala klan Borijin, tetapi dia meninggal ketika Temujin masih muda. Temujin dan keluarganya kemudian diusir oleh klan mereka dan harus hidup dalam kemiskinan dan kesulitan. Temujin bahkan pernah ditangkap dan diperbudak oleh musuhnya. Namun, Temujin tidak menyerah pada nasib buruknya. Dia memiliki bakat kepemimpinan dan kemampuan bela diri yang luar biasa, yang membuatnya memenangkan banyak pertempuran dan pengikut. Dia juga menikahi Borte, seorang putri dari klan Mongol yang berpengaruh, yang menjadi pendamping setia dan ibu dari 4 putranya. Dengan bantuan Borte dan sekutu-sekutunya, seperti Om Han dari klan Kreit dan Jamuka, saudara sedarah masa kecilnya, Temujin berhasil menyatukan semua suku Mongol di bawah komandonya. Pada tahun 1206, Temujin secara resmi dinobatkan sebagai Genghis Khan, yang berarti penguasa semesta. Dia kemudian memulai kampanye militer yang dahsyat untuk menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Dia menyerang dinasti Xia, Jin, dan Song di Cina, menghancurkan kerajaan-kerajaan di Asia Tengah dan Timur, dan bahkan mencapai Rusia dan Eropa Timur. Dia dikenal karena kekejamannya terhadap musuh-musuhnya, yang sering kali dibantai, disiksa, atau dijadikan budak. Menurut beberapa perkiraan, Genghis Khan bertanggung jawab atas kematian lebih dari 40 juta orang, atau sekitar 10% populasi dunia saat itu. Namun, Genghis Khan juga memiliki sisi lain yang lebih terpelajar dan toleran. Dia mengenalkan sistem tulisan untuk bangsa Mongol, yang didasarkan pada alfabet Uighur. Dia menciptakan kode hukum pertama yang disebut Yasa, yang mengatur berbagai aspek kehidupan Mongol, seperti perang, perdagangan, pernikahan, dan hukuman. Dia mendukung perdagangan dan komunikasi antara wilayah-wilayah yang ditaklukkannya, dengan membangun jalan-jalan, pos-pos, dan sistem kurir yang efisien. Dia juga memberikan kebebasan beragama kepada rakyatnya, dan mengizinkan semua agama untuk menjalankan ibadahnya dengan bebas. Dia bahkan tertarik untuk belajar tentang agama-agama lain, dan seringkali mengundang para cendekiawan dan pemimpin agama untuk berdiskusi dengannya. Pewaris dan pengaruh Genghis Khan. Setelah kematiannya, Kekaisaran Mongol terus berkembang di bawah kepemimpinan putra-putra dan cucunya. Pengaruhnya menjalar ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari perdagangan, seni, dan agama. Banyak inovasi dan penemuan baru juga muncul selama periode pemerintahan keluarga Genghis Khan. Legenda dan mitos tentang Genghis Khan. Selain prestasi militernya, Genghis Khan juga dikenal dalam berbagai cerita dan mitos. Beberapa menganggapnya sebagai penguasa yang kejam, sementara yang lain memandangnya sebagai pemersatu bangsa yang sangat bijaksana. Legenda seputar kekuatan Genghis Khan masih terus hidup dan menjadi bagian dari warisan budaya Mongolia. Pengaruh Genghis Khan di masa kini. Meskipun hidup pada abad ke-12, pengaruh Genghis Khan masih terasa hingga hari ini. Banyak negara yang terpengaruh oleh sejarah dan budaya Mongol. Bahkan, DNA Genghis Khan dapat ditemukan di sebagian besar populasi Mongolia dan Asia Tengah. Genghis Khan, dengan kepemimpinannya yang hebat, meninggalkan jejak yang abadi dalam sejarah dunia. Kekaisarannya tidak hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga memberikan dampak yang mendalam pada budaya dan kehidupan sehari-hari orang-orang di seluruh dunia. Kekaisaran Mongol mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-13, ketika menguasai sekitar 22% luas daratan dunia dan 25% populasi dunia.
Kekaisaran Mongol akhirnya runtuh pada abad ke-14 karena konflik internal, pemberontakan, dan invasi. Genghis Khan adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah. Bagi jutaan orang yang ditaklukkannya, dia adalah penjelmaan jahat dan kekejaman. Bagi bangsa Mongol dan Asia Tengah, dia adalah pahlawan nasional dan bapak bangsa. Bagi sejarawan dan peneliti, dia adalah subjek yang menarik dan menantang untuk dipelajari. Bagaimana dengan Anda? Apa pendapat Anda tentang Genghis Khan? Apakah Anda mengagumi atau membenci dia? Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan dan warisannya? Silakan beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami untuk video sejarah lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.